Salam saudara-saudara yang terkasih. Kita sekarang mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di acara pesta ini, yaitu pesta kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, terangkat firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang ke-16 dimulai dari ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sampai jatuh firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang kenaikan, tentu kita harus memahami mengapa Tuhan harus naik ke surga dan apa tujuan kenaikan tersebut. Agar seseorang itu mampu merayakan, mampu mengaminkan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang ke surga itu mempunyai tujuan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Karena ketika kenaikan itu tidak terjadi, bisa jadi terjadi kesia-siaan akan iman percaya. Karena kenaikan Yesus Kristus yang ke surga adalah ending dari pekerjaan, akhir dari pekerjaan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ada beberapa poin yang perlu kita pahami, perlu kita ketahui tujuan dan maksud dari kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama adalah penggenapan dari setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus sangat memahami saudara-saudara ketika perkataan-perkataan Yesus tidak terlaksana, tidak terwujud. Bisa jadi dia akan diberikan gelar sebagai nabi palsu. Karena setiap nabi yang dikatakan nabi palsu, setiap perkataan-perkataannya tidak terwujud. Untuk mengantisipasi inilah saudara-saudara, Yesus menggenapi setiap perkataan-perkataannya. Sebagaimana ketika Yesus berbincang-bincang kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 tersebut, bahwa dia akan pergi kepada Bapa. Yang kedua saudara-saudara, dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, Yesus mengatakan bahwa peristiwa kenaikan tersebut adalah suatu peristiwa
Yesus membuka jalan lagi bagi setiap orang percaya masuk ke surga, dan di surga Tuhan menyediakan tempat bagi setiap orang-orang yang percaya. Artinya Tuhan Yesus tidak saja hanya dikatakan pulang kampung karena pekerjaannya sudah selesai di bumi ini. Tuhan menyediakan tempat dan membuat jalan, membuka jalan bagi setiap orang-orang yang percaya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang hendak dikatakan oleh kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah Allah hendak mengirim Roh Penghibur yang akan mengajari dan mengingatkan setiap orang percaya akan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yohanes 16 ayat 17. Tujuan kenaikan Yesus ke surga, agar Roh Kudus, agar Roh Penghibur Dia curahkan bagi setiap orang yang percaya. Yang berikut lagi juga, saudara-saudara, hal yang sangat penting. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah peristiwa diproklamatorkan, diproklamasikan, saudara-saudara, dideklarasikan, saudara-saudara. Kebangkitan Yesus dari kematian yang bisa dimanipulasi karena memang tidak ada yang melihat, tidak ada saksi. Apakah tangan kanan Yesus yang bangkit duluan dari kematian? Namun dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga di hadapan banyak orang, hendak menyatakan kalau Yesus mampu naik ke surga tanpa alat, bukan tidak mampu Yesus bangkit dari kematian. Ini saudara-saudara. Jadi dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga sangat mempunyai arti yang luar biasa di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini di pesta kenaikan Yesus Kristus yang ke surga, kita diajak untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Yesus berkata, lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di hari kenaikan ini kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang memberitakan Injil. Dan inilah menjadi tema khotbah kita saat ini. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Namun dari kebenaran firman ini perlu kita memperhatikan dengan perkataan pergilah. Adalah suatu wujud agar setiap orang Kristen tidak cukup menjadi orang Kristen. Agar setiap orang Kristen tidak cukup hanya percaya, berdiam diri, tetapi harus move, bergerak, bertindak, berbuat, dan berbuah. Karena bagaimana mungkin saudara-saudara muncul aksi kalau tidak ada reaksi? Ini saudara-saudara. Bagaimana mungkin orang mampu mengenal Tuhan Yesus, mengimani Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kalau tidak ada pemberitaan melalui suatu tindakan dan perbuatan dari setiap orang-orang yang percaya? Bukankah firman Tuhan dalam kitab Roma berkata, saudara-saudara, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran itu akan firman Tuhan.
Ini saudara-saudara. Artinya kita harus bergerak dan bertindak agar setiap orang mampu semakin percaya dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang kedua saudara-saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diajak untuk melihat juga tentang memberitakan firman Tuhan. Dikatakan tadi di ayat 15, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Memberitakan Injil tentu di sana tidak terlepas dari hidup yang bersaksi. Saya teringat akan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara-saudara. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan di sana begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada saudara-saudara 4 poin yang dikatakan di sana dalam hal bersaksi. Pertama-tama Yerusalem, kedua Yudea, ketiga Samaria, dan keempat ujung bumi. Apa tujuan dan maksud perkataan ini? Kita harus memahami saudara-saudara, Yerusalem itu dikategorikan ruang lingkup dari kekeluargaan. Artinya, setiap orang yang mau bersaksi dan memberitakan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahululah beritakan, terlebih dahululah bersaksi di tengah-tengah rumah tangga. Karena bagaimana mungkin kita bisa bersaksi di luar kalau kita tidak mampu bersaksi di tengah-tengah rumah tangga. Kalau kita sudah bersaksi di tengah-tengah rumah tangga, baru pun kita melebar bersaksi ke Yudea, artinya ke sesama orang-orang Kristen. Kalau kita sudah bersaksi kepada sesama orang Kristen yang seiman dengan kita, baru kita bergerak lagi memberitakan firman Tuhan, bersaksi ke orang Samaria, yang berarti orang non-Kristen. Inilah langkah-langkah saudara-saudara. Setelah itu kita memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Apakah saudara-saudara memberitakan kebenaran firman Tuhan, bersaksi akan Injil Tuhan begitu susah sampai ke ujung bumi? Kalau dulu bisa jadi, tapi kalau sekarang saudara-saudara sangat gampang. Memang benar perkataan Tuhan, tiada yang mustahil saudara-saudara. Dikarenakan adanya peralatan-peralatan canggih, alat-alat teknologi saudara-saudara, mempermudah kita untuk memberikan kebenaran firman Tuhan. Dengan dibuatnya firman Tuhan di Facebook, media Facebook dan YouTube, kita melakukannya di Bandung, sebentar sudah sampai ke Papua, sebentar sudah sampai di Batam, sudah sampai di Siantar dan di luar negeri. Ini saudara-saudara, tiada yang mustahil asal kita mau bergerak. Apakah yang menjadi kesaksian kita saudara-saudara? Tidak lain tidak bukan tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ada 4K. Kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Inilah yang harus kita beritakan. Karena keempat peristiwa itu merupakan hal peristiwa penebusan dan penyelamatan. Kristosentris. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan juga di dalam kebenaran firman Tuhan saat ini,
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berbicara dibaptis. Inilah saudara-saudara yang dikatakan peristiwa lahir baru. Artinya tanpa seseorang mengalami baptisan, mustahil keselamatan terjadi dalam kehidupannya. Mengapa saudara-saudara? Karena setelah manusia pertama tersebut, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dengan memakan buah larangan yang ada di tengah-tengah taman. Manusia total depravity, hancur total. Tidak ada lagi yang bisa dipandang. Jadi kita harus beroleh pertolongan. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, disebut perintah Tuhan, di situ kamu makan, di situ kamu mati. Ketika manusia pertama memakannya, kekeluargaannya di dalam Allah itu sudah meninggal. Pada saat itu manusia masuk ke dalam kategori anak-anak dunia, bukan anak-anak Tuhan lagi. Dengan terjadinya baptisan oleh Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, kita mendapat kehidupan baru, yaitu lahir baru. Dan dengan percaya kita akan beroleh keselamatan. Namun bagaimana mungkin seseorang bisa percaya, bisa menerima Yesus Kristus kalau tidak ada kesaksian, tindakan, dan perbuatan itu? Untuk inilah kita terpanggil saudara-saudara, untuk tidak tinggal diam tetapi bergerak dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kebenaran firman Tuhan saat ini juga dikatakan tanda-tanda akan mengikuti setiap orang-orang percaya. Jangan fokus akan tanda-tanda. Jangan menjadi seperti Thomas, saudara-saudara, yang harus melihat bekas paku yang ada di tangan Tuhan Yesus dan lubang yang ada pada lambungnya. Kita diajak menjadi pribadi-pribadi. Sebelum kita melihat, kita sudah percaya. Karena kekristenan adalah berbicara iman. Kalau kita terfokus akan tanda-tanda, hati-hati. Be careful. Di dalam Matius 24 ayat ke-24 dikatakan saudara-saudara demikian. Matius 24 ayat ke-24. Firman Tuhan berkata begini. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini saudara-saudara, tanda-tanda bisa diperbuat oleh orang lain yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Yang Tuhan rindukan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Bertindak dan berbuahlah saudara-saudara. Agar setiap orang beroleh pertobatan. Jangan takut dalam kehidupan ini. Tidakkah firman Tuhan juga katakan di dalam Matius 28 ayat ke-20b bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau Tuhan sudah beserta kita, apa yang kita takuti saudara-saudara? Dia adalah Allah yang sangat luar biasa, yang tiada mustahil bagi Dia. Akan banyak tantangan, akan banyak percobaan, akan banyak permasalahan.
Sebagaimana saat ini kita menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Saya mengatakan ini adalah merupakan pekerjaan dari si iblis. Tetapi bukan tidak mungkin situasi ini Tuhan pakai untuk mengevaluasi iman percaya kita. Yang mau saya katakan, walaupun si COVID menghadang kita, mengkrengkeng kita dalam hal memberitakan Injil, dalam hal bersaksi, walau kita di rumah, saudara-saudara, jangan pernah berdiam diri. Tetapi mari tetap berkarya. Karena Tuhan kita mampu berkarya tanpa dibatasi ruang dan waktu. Inilah pekerjaan orang-orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang pasti dalam hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, kita diajak menjadi pribadi-pribadi yang mau bersaksi dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berbicara tentang pemberitaan firman Tuhan dan bersaksi, saya teringat akan seorang yang bernama Franciscus Xaverius, seorang bangsawan dari Spanyol, saudara-saudara. Di tahun 1546, dia datang melayani ke Maluku, Ambon, Ternate. Dia terpanggil oleh kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus 8 ayat yang ke-36. Markus 8 ayat yang ke-36. Apa itu saudara-saudara? Dikatakan demikian. Ketika dia membacanya, Franciscus pun terpanggil, meninggalkan segala kemewahannya, meninggalkan kebangsawanannya, saudara-saudara. Dikatakan di sini demikian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Ini saudara-saudara. Dengan kebenaran firman yang tertulis di dalam Markus 8 ayat 36 ini, dia melihat hal yang ada di dunia ini tidakkah memberikan dia kehidupan. Akhirnya dia menjadi seorang misionaris. Dia menjadi seorang penginjil sampai ke Indonesia. Dan akhirnya ia meninggal, saudara-saudara, tahun 1552 di Tiongkok, di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh penginjilannya, oleh hidupnya yang selalu di dalam Tuhan, dia akhirnya diberi paus gelar sebagai santo. Sangat mulia, saudara-saudara, yang ia dapatkan. Demikian juga setiap orang pemberita firman Tuhan akan mendapatkan kemuliaan tepat pada waktunya. Selamat hari kenaikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran dari firman-Mu yang berkumandang pada saat ini. Berkati kami Tuhan, pribadi-pribadi yang mendengarkan kebenaran dari firman-Mu dimanapun kami berada. Mampukan kami Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu yang akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua.